Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Hill Have Eyes tahun 2006. Film The Hill Have Eyes ini adalah film bergenre horror thriller yang dirilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Alexander Aja. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang menjadi sasaran sekelompok mutan di sebuah gurun New Mexico. Setelah mobil mereka dirusak secara sengaja memakai alat spike strap yang mengakibatkan mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, gimana cerita selanjutnya saya akan bahas di rangkuman alur film. Sebelum saya merangkum alur film, saya mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi bagi kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Dalam rangka merayakan ulang tahun pernikahannya, sepasang suami istri ini, Bob Carter dan Ethel Carter, melakukan perjalanan liburan bersama ketiga anaknya, yaitu bernama Brenda, Bobby, dan Lynn, dan seorang menantunya yang bernama Doug, serta cucunya yang masih bayi bernama Catherine. Mereka juga membawa anjing peliharaan mereka di dalam perjalanan liburan ini, yaitu sepasang anjing herder yang bernama Beauty dan Beast. Bob dan Ethel bersikeras melakukan perjalanan ini melalui jalur darat, menggunakan mobil trailernya. Mungkin supaya momen kebersamaan bersama anak-anak dan cucu mereka lebih terasa dibandingkan kalau menggunakan pesawat yang langsung sampai di tempat tujuan. Sebelum melanjutkan perjalanan melewati area gurun, mereka pun memutuskan berhenti dan mengisi bensin pada sebuah pom kecil. Mungkin ini adalah satu-satunya pengisian bensin yang ada di gurun itu. Lelaki tua pemilik pom dan toko itu pun memberitahu pada Bob bahwa ada jalan pintas melewati perbukitan. Jalan pintas ini memang tidak ada dalam peta, tetapi jelas akan menghemat waktu perjalanan mereka. Akhirnya Bob pun memutuskan mengikuti saran si lelaki tua itu untuk memasuki jalan yang entah kemana. Namun saat anak-anak Bob yakin bahwa jalan tersesat, tiba-tiba ada sesuatu yang menghancurkan ban mobil mereka. Mobil mereka pun oleng, kehilangan kendali dan menabrak bongkahan batu besar, sehingga bagian depan mobil rusak berat dan as rodanya patah. Di siang hari yang sangat panas, serta dikelilingi bukit-bukit bebatuan, jauh dari jalan utama dan pemukiman terdekat, Bob dan menantunya yaitu Doug kemudian memutuskan untuk berjalan kaki ke arah yang berlawanan, untuk mencari bantuan terdekat yang bisa mereka temui, meninggalkan para wanita dan seorang bayi di bawah pengawasan putra bungsu Bob yang bernama Bobby. Bobby pun dibekali pistol untuk berjaga-jaga. Saat itu anjing Beauty kabur dari trailer, dan ketika Bobby mengejarnya ke perbukitan spontan, Bobby kaget menemukan Beauty dalam keadaan mati telah dimutilasi. Karena ketakutan, Bobby pun berlari dengan kencang, namun dia terjatuh dari atas bukit sehingga dirinya pingsan dan ditemukan oleh mutan perempuan muda yang bernama Ruby. Dan Ruby pun melindungi Bobby dari serangan kakaknya yang bernama Goggle. Sementara itu Doug menuju jalan ke arah gurun yang lain, dan dia menemukan kawah besar yang dipenuhi dengan banyak mobil yang ditinggalkan beserta barang-barang lainnya. Dengan adanya dia menemukan barang-barang itu semakin membuat kecurigaan besar bagi Doug. Sementara itu Bob akhirnya sampai kembali di pom bensin malam itu. Ketika di sana, Bob pun tanpa sengaja menemukan tulisan koran, berita yang merinci berbagai penghilangan di daerah tersebut setelah uji coba nuklir baru-baru ini di sebuah kota pertambangan oleh pemerintah Amerika Serikat, yang menyebabkan kelainan bentuk mutan. Karena emosi, Bob pun pergi keluar, dan ketika akan pergi, namun langkahnya terhenti oleh lelaki tua, penjaga pom bensin, yang terdiam di toilet kayu. Entah kenapa kemudian dia menembak dirinya sendiri. Karena hal itu, Bob pun melarikan diri dengan mobil yang ditinggalkan. Tapi sayangnya dia harus dikalahkan oleh pemimpin mutan yaitu Papa Jupiter. Bob pun dibawa ke sarang para mutan yaitu melewati goa bawah tanah. Setelah Bobby ditemukan oleh Brenda, mereka pun kembali ke trailer sampai Doug juga kembali. Singkat cerita, malam pun semakin larut dan semua lampu dimatikan. Brenda pun tidur, dan di saat Brenda sedang tidur, tiba-tiba saja putra Papa Jupiter yaitu mutan Pluto dan mutan Lizard menyusup ke dalam trailer dan menyerang Brenda yang sedang tinggal bersama bayinya, sambil menggunakan pengalihan dengan mengikat Bob. Kemudian Brenda ditanam paksa oleh Lizard. Namun Bob meninggal setelah keluarganya memadamkan api. Saat Lynn dan Ethel kembali ke trailer, di mana kemudian Lynn diperkosa dan si Lizard menyusu kepadanya. Di saat sang ibu yang melihat anak-anaknya diperkosa, dia mengambil batu dan akan memukulkan batu besar kepada Lizard. Tiba-tiba sang ibu ditembaknya. Kemudian di saat Lizard lengah, kakinya ditusuk menggunakan obeng oleh Lynn. Lantas Lizard melepaskan tembakan tepat di kepalanya Lynn. Setelah mendengar tembakan itu, Doug dan Bobby menghampiri. Lizard pun menculik bayi itu dan kabur bersama Pluto. Doug dan Bobby pun sampai, namun ia kaget menemukan Lynn dan Ethel bersimbah darah
dan meninggal tak lama kemudian. Si mutan Gogol yang mengawasi keluarga Bob dari jauh, kemudian ia dibunuh oleh Beast, si anjing pintar itu. Mereka yang masih hidup sangat terpukul dengan kejadian ini. Di keesokan harinya, Doc bersama anjingnya yang bernama Beast berangkat untuk menyelamatkan Catherine. Lalu ia menemukan sebuah desa kecil pengujian nuklir. Namun di saat ia menyelidiki tempat tersebut dan berhasil menemukan anaknya, tiba-tiba mutan yang bernama Big Mama, yaitu ibu dari para mutan, memukul Doc hingga pingsan. Di waktu yang bersamaan, Brenda dan Bobby sedang menyiapkan pelindung dan perangkap untuk menangkap dan membunuh mutan yang tersisa. Sementara itu, Doc yang terbangun di suatu tempat bersamaan dengan bangkai-bangkai manusia yang sudah busuk. Dengan sedikit usaha, akhirnya dia berhasil melarikan diri dan bertemu dengan Big Brain. Di sana Big Brain pun sedikit bercerita kepada Doc tentang asal-muasal terjadi adanya mutan-mutan itu. Tak lama dari itu, Big Brain pun memanggil Pluto untuk menyerang Doc. Dan disinilah terjadi perkelahian hebat di antara mereka, dengan dibantu oleh anjing Beast. Singkat cerita, setelah pertarungan hebat, Doc pun berhasil membunuh Pluto dengan kapaknya sendiri. Kemudian berlanjut membunuh mutan lainnya yang berada di luar dengan menggunakan kapak milik Pluto. Setelah memerintahkan Lizard untuk membunuh bayinya, Big Brain digigit oleh anjing Beast sampai mati. Sementara mutan Ruby berhasil membawa bayi itu dari Lizard dan melarikan diri melalui perbukitan. Adegan berpindah kepada Brenda dan Bobby yang berhasil memancing mutan Papa Jupiter dan menjebaknya. Bobby berlari ke arah trailer yang sudah dipasang gas yang memicu ledakan hebat yang menghancurkan trailer dan mutan tersebut. Sementara Doc mengejar Ruby dan bayinya, tetapi tiba-tiba Lizard menyerang Doc. Pertarungan pun terjadi lagi, sampai akhirnya Doc mengalahkan Lizard dengan senapan dan menembakkannya. Mutan Ruby pun menyerahkan putrinya kembali. Ternyata ia adalah mutan yang baik. Tiba-tiba si Lizard masih hidup ketika Lizard akan menembakkan senapannya kepada Doc. Ruby yang melihat langsung menghentikannya dengan cara mendorong dari tebing, sehingga Lizard dan Ruby terjatuh dari ketinggian tebing itu. Adegan pun berpindah kepada Bobby dan Brenda di mana diperlihatkan mutan Papa Jupiter yang masih hidup. Tidak menunggu lama, Brenda langsung menghabisinya dengan kapak. Dan Doc pun kembali pada Brenda dan Bobby. Saat mereka yang selamat dari serangan para mutan itu kemudian berpelukan, mutan yang tadi kenal sedang mengawasi dari jauh dengan teropong. Nah, pertanyaannya apakah mereka akan selamat? Dan sayangnya film pun harus berakhir. Perlu diketahui, film ini adalah sebuah film remake dari karya klasik buatan Wes Craven tahun 1977 dengan judul yang sama, di mana di dalam versi remake-nya 2006 ini Wes Craven terlibat langsung sebagai eksekutif produser. Ada sebuah persepsi dari mereka mengenai film horor remake. Ada yang beranggapan film-film remake ditakdirkan untuk gagal dan akan menghasilkan film yang jauh lebih buruk dari versi originalnya. Memang ada banyak film remake yang jelek, yang mana kalau saya sebutkan di sini satu persatu akan memakan waktu. Tapi faktanya menurut saya banyak juga contoh project remake yang sangat berhasil. Seperti IT 2017, The Hill Have Eyes adalah salah satunya. Plot utama dan para karakter sentral dari The Hill Have Eyes 2006 sebenarnya sama persis dari versi originalnya. Namun ada satu hal kecil yang diubah oleh Alexander Edge dalam versi remake ini, yaitu pada cerita latarnya. Tapi justru perubahan inilah yang kemungkinan menjadi faktor penentu, menjadikan versi remake ini menjadi jauh lebih menarik dan mengerikan. Di dalam versi originalnya, keluarga Carter bukanlah diteror oleh mutan, melainkan diteror oleh sekeluarga orang gila. Hasil kawin incest. Incest itu hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laki, atau antar sesama keluarga kandung lainnya. Pokoknya yang memiliki hubungan yang kuat. Hanya ada satu karakter yang mengalami deformasi fisik dalam klan ini. Kalau di versi remake-nya ini, tahun 2006, keluarga Carter diteror oleh kelompok yang jauh lebih mengerikan dari sekedar keluarga gila biasa. Nah, kalau saya diminta untuk merekomendasikan versi lama dengan versi baru, tentu saja saya akan memilih versi yang baru, versi remake-nya ini, tanpa mengurangi hormat saya pada versi originalnya. Karena bagaimanapun juga tidak akan ada versi baru yang dibuat oleh Alexander Edge tanpa adanya versi lama yang dibuat oleh Wes Craven. Cukup sekian teman-teman pembahasan alur film dari saya dan sampai jumpa lagi di pembahasan alur film selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.